Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku akan menahan yang lainnya, kamu bisa melakukan sisanya sendiri, kata Hongye. Douchi bintang 6 Doudi segera meletus dari tubuhnya. Bajingan, Yukuan, kamu akan menyesali keputusanmu, kata beberapa sosok hitam berteriak dengan dingin. Mereka hendak menyerang Yukuan namun dihalangi oleh Hongye. Di hadapan kekuatan Doudi bintang 6 Hongye ini, mereka tidak berani meremehkannya. Namun Yukuan juga jelas merasakan di bawah serangan beberapa sosok hitam yang berada di puncak Doudi bintang 4 itu sedikit merepotkan. Youkuan mengalihkan matanya dan menatap Kaisar Iblis dengan dingin. Matilah, kata Youkuan. Segera beberapa rantai hitam melesat ke arah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mendengus dingin saat melihat rantai hitam yang melesat ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai gelap yang lebih tebal melesat keluar dan menghantam rantai hitam dengan keras. Namun rantai gelap langsung hancur menyebabkan senyuman aneh muncul di wajah Youkuan. Youkuan segera melambaikan tangannya dan rantai hitam melesat dan melilit tubuh Kaisar Iblis sebelum dengan kejam menariknya. Saat rantai jiwanya mengunci tubuh Kaisar Iblis, jubah hitam yang menutupi tubuh Kaisar Iblis tiba-tiba runtuh seketika, memperlihatkan wajahnya yang agak menyeramkan. Kamu akhirnya menunjukkan wajah aslimu sekarang, kata Yukuan menatap Kaisar Iblis dengan kekejaman yang tebal di matanya. Aku tidak menyangka, kamu mengalami banyak kemajuan selama aku disegel, kata Kaisar Iblis terbatuk. Kejutan melintas di mata Youkuan saat mendengar itu, jiwanya segera menembus dan memindai rantai gelap dan menyeringai. Xieyin, gumam Youkuan sedikit aneh dan menatap Kaisar Iblis yang agak lemah di depannya. Siapa kamu? Kata Kaisar Iblis dengan kejutan melintas di wajahnya. Xieyin, kamu benar-benar pelupa. 100 tahun yang lalu, desa Daoxiang, apakah kamu masih ingat? Kata Yukuan dengan niat membunuh melonjak di wajahnya. Desa Daoxiang? Bagaimana mungkin? Seru Kaisar Iblis terkejut. Ribuan tahun yang lalu, pertempuran antara kalian dengan Xuan Tian, menyebabkan desa Daoxiang yang tenang hancur. Sampai kedatangan kalian para iblis, desa itu benar-benar berubah, kata Yukuan dengan dingin. Mendengar itu, Kaisar Iblis sepertinya mengingat sesuatu. Orang tua saya, saudara laki-laki saya, tidak satu pun yang selamat. Ratusan keluarga di desa Daoxiang dibunuh secara brutal olehmu. Aku tidak di sana saat itu. Ketika aku kembali, seluruh desa dipenuhi dengan darah. Sejak itu aku bersumpah aku pasti akan membunuhmu, kata Youkuan dengan sinis. Dia perlahan berjalan menuju Kaisar Iblis. Kilatan dingin melonjak di mata Kaisar Iblis saat dia melihat itu. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan cara seperti ini? Kalau begitu kamu salah, kata Kaisar Iblis. Iblis tertawa mengejek. Sesaat kemudian tubuhnya yang terikat rantai tiba-tiba membengkak. Kejutan melonjak di mata Youkuan saat melihat itu dan dengan cepat melesat mundur. Itu penghancuran diri, seru Hongye juga terkejut. Dan dengan cepat mundur, saya harap kalian semua tidak mati, jika tidak kesepakatan kita akan hilang, kata Hongye melihat ledakan yang naik ke langit. Ayo pergi, kata Youkuan yang muncul di depan Hongye. Hongye tidak banyak bicara, dia melihat luka pada Yukuan, itu pasti disebabkan oleh Kaisar Iblis hantu kembar. Dia kemudian melesat membawa Yukuan. Sementara itu kejutan di wajah juga melonjak di wajahnya saat melihat itu dan dengan cepat pergi dari tempat itu. Di gua yang tenang nampak dua sosok sedang mengobrol. Tuan, apakah Anda telah memberikannya? Kata serigala perak, jangan khawatir, orang itu layak mempelajari teleportasi spasialku. Lagi pula, aku merasakan beberapa hal yang akrab darinya, kata Xiaoyu tersenyum. Kamu harus pulihkan lukamu dulu, aku sudah membuat kesepakatan dengannya, dan ketika ras manusia ini berakhir, itu akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali kebebasanmu, kata Xiaoyu. Baik, jawab Raja Serigala Perak dengan penuh semangat. Sementara itu di dekat sumur spasial nampak dua sosok sedang menatap ke dalamnya. Harimau besar, apa lukamu telah benar pulih? Tanya Mu Ying. Setelah menelan pil obat dari orang tua itu, lukaku dengan cepat pulih, kata macan besar. Itu bagus, mengapa saya merasakan aura yang sangat menakutkan dan aneh di dalam sumur ini, kata Mu Ying. Sumur ini adalah sumur penekan tubuh jiwa. Itu didirikan oleh kekuatan besar Xuan Tian untuk menyegel tubuh jiwa yang kuat seperti Kaisar Iblis. Mereka kembar, satu bagian disegel di tempat lain, jika tidak, kekuatan keduanya mencapai Doudi bintang 7.
Di tempat lain nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Luo Guang, apa kamu yakin Xiaoyan ada di lantai 3? Tanya seorang wanita cantik. Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah, aku melihatnya sendiri memasuki lantai 3, kata Luo Guang tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, ayo pergi, Xiaoyan memiliki apa yang aku butuhkan, kata wanita itu langsung melesat menuju ke kedalaman lantai 3. Di satu tempat nampak Xiaoyan dan lainnya sedang menuju kedalaman lantai 3. Ini benar-benar aneh, gumam Xiaoyan. Apa itu? Tanya Yueru. Sepertinya ada energi aneh di depan kita, kata Xiaoyan. Sejak mereka bertiga melintasi gua di lantai 3 dan menemukan penghalang misterius, Xiaoyan menjadi lebih berhati-hati sementara kekuatan jiwanya perlahan menyebar. Namun kekuatan jiwanya tiba-tiba berputar, seolah ada energi khusus yang menarik perhatiannya. Dia bisa merasa tempat ini sepertinya memiliki energi tubuh jiwa yang sangat kuat. Long Yi, di mana ini? Tanya Xiaoyan. Sepertinya ini berada dekat sumur spasial. Tingkat energi tubuh jiwa di sini sangat langka, jadi seharusnya ada di sini. Selain itu aku bisa merasakan nafas harimau api di sini. Dan di dekatnya juga ada sosok kuat, kata Long Yi. Mungkinkah mereka juga tahu tentang harta karun itu? Kata Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Kamu harus tahu, bagaimanapun, harimau api tinggal di hutan mayat ini, dan merupakan penguasa wilayah tertentu di lantai 2, kata Long Yi. Sial, jika mereka yang pertama masuk, bukankah itu akan merepotkan, kata Xiaoyan dengan mata menyusut. Jangan khawatir, meskipun beberapa penguasa hutan mayat tahu tentang sumur spasial, namun mereka tidak dapat melanggar larangan, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh harta karun, kata Long Yi. Jadi begitu, kata Xiaoyan menghela napas lega. Tapi kamu harus tahu, harimau api itu memiliki kekuatan Dou di bintang 5, kata Long Yi. Apa kamu takut dengan harimau api itu? Tanya Xiaoyan. Omong kosong, untuk menyegelku saat itu, 3 orang kuat telah bergabung. Bagaimana aku bisa takut dengan harimau api ini? Kamu juga bisa melepaskanku ketika kamu bertarung dengannya, kata Long Yi. Itu yang aku inginkan, kata Xiaoyan tertawa ringan. Orang di sampingnya, seharusnya menjadi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini, Mu Yingying, puncak Dou di bintang 4, kata Xiaoyan. Ketiganya akhirnya tiba sumur spasial. Mu Feng melihat ke dalam sumur, setelah beberapa saat ekspresinya sedikit berubah. Ada energi tubuh jiwa di dalam sumur ini, apakah Nona Yueru juga merasakannya? Tanya Mu Feng. Aku melihat aura aneh dalam ketidakjelasan, tapi sayangnya itu hilang dalam sekejap, sulit untuk mengetahuinya, kata Yueru. Xiaoyan, apa yang kamu butuhkan di sini? Tanya Mu Feng. Hanya ramuan obat, aku akan turun dulu dan melihat-lihat, kalian berdua tunggu di sini, jika sesuatu terjadi, kirim sinyal dan aku akan segera datang, kata Xiaoyan. Xiaoyan, tunggu, bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi sendiri, kata Mu Feng. Kamu di sini menjaga Nona Yueru, kata Xiaoyan dan langsung melesat turun, keduanya hanya bisa diam saat melihat itu. Yueru, mengapa kamu datang di kompetisi ini? Sebagai pewaris, kamu seharusnya dapat bergabung dengan sekte super itu, kata Mu Feng agak bingung. Hanya untuk menemani seseorang, jawab Yueru tersenyum. Hah, so sweet. Seru Mu Feng tak berdaya. Waktu berlalu sementara keduanya menunggu, namun mereka menjadi cemas ketika mereka menemukan belum ada suara dari Xiaoyan. Aku khawatir membiarkan Xiaoyan sendirian di dalam, kata Yueru. Kalau begitu ayo turun juga dan lihat, bagaimanapun kita adalah tim, kata Mu Feng tersenyum tipis. Yueru dengan senang mengangguk saat mendengar itu, dia tanpa basa-basi lagi dan langsung melompat turun. Yueru. Tunggu, kata Mu Feng terkejut dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Selama perjalanan, cahaya di sekitar Xiaoyan sangat redup, dia tidak punya pilihan selain menyalakan api di tubuhnya dan cahaya merah melonjak menyebabkan pemandangan sekitarnya dengan jelas muncul di depannya. Xiaoyan akhirnya dengan lembut mendarat di tanah, tidak jauh darinya, ada danau kecil dengan air sangat jernih, namun memancarkan aura yang sangat dingin. Sepertinya ada suara samar dari dasar danau, api putih segera melonjak di tubuhnya dan berubah menjadi armor api di tubuhnya. Tepat saat Xiaoyan hendak berjalan menuju danau, suara Jinlong tiba-tiba muncul di benaknya. Tunggu sebentar, sepertinya ada masalah dengan air di sini, kata Jinlong. Apa itu? Tanya Xiaoyan sedikit terkejut. Danau ini telah ada selama ribuan tahun, dan ini sepertinya adalah tempat di mana Kaisar Iblis Kembar disegel, kata Jinlong.
Itu benar, air ini sepertinya agak aneh, bagaimana bisa berbentuk seperti itu? Kata Xiaoyan menemukan bahwa air sumur ini tampak membentuk lingkaran, ada sesuatu yang menjulang di tengah air melingkar yang cukup misterius. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan air, segera hawa dingin melanda tubuhnya, beruntung tubuhnya memiliki perlindungan api surgawi dan menyingkirkan hawa dingin itu. Apa sebenarnya air ini? Apa rahasia di dalamnya? Pikir Xiaoyan penasaran, tepat ketika tangannya lebih dekat permukaan air. Sekejap air yang tidak berwarna di depannya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Apa ini adalah cairan roh es darah dingin? Seru Xiaoyan terkejut saat dia menatap bola air di depannya dan dengan cepat menarik tangannya dari air, saat berikutnya air di depannya berubah menjadi merah darah. Benar, ini memang adalah cairan es roh darah, aku yakin kamu juga merasakan suhu dingin yang mengerikan sebelumnya, kata Jinlong. Akhirnya aku menemukanmu, gumam Xiaoyan dengan senang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan cairan es roh darah di sini, sepertinya kamu memiliki takdir dengannya, kata Jinlong tersenyum. Dikabarkan cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin, jika ada genangan cairan es roh darah di depanmu, itu mungkin terbentuk dari ribuan darah manusia, tapi masih ada kaisar iblis kembar yang disegel jauh dari sini, hati-hati, kata Jinlong. Aneh, kenapa tidak binatang penjaganya, gumam Xiaoyan. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, cairan es roh darah ini sepertinya sedikit salah, perhatikan baik-baik kolam air di depanmu, apa yang kamu temukan, kata Jinlong. Apa itu? Seru Xiaoyan mengalihkan matanya ke dalam air dan melihat bahwa air darah sebenarnya telah menyusut, dan di tengah air, ada titik cahaya putih yang menjulang terus muncul, air merah darah di sebelah titik cahaya putih terus bergulir memancarkan suhu dingin yang sangat suram. Ketika Xiaoyan melihat sudut kanan bawah air, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian air masih tidak berwarna. Apa yang terjadi? Gumam Xiaoyan. Cairan es roh darah ini seharusnya belum memadat sepenuhnya, kata Jinlong. Apa maksudnya? Tanya Xiaoyan terkejut. Jika air ini benar-benar berwarna merah darah, maka titik cahaya putih di tengah air juga akan menetas, dan kemudian itu akan menjadi cairan es roh darah asli. Ketika air benar-benar berubah menjadi merah darah, titik cahaya putih di tengah juga akan berubah menjadi roh kebencian. Hanya dengan begitu air ini dapat dianggap sebagai cairan es roh darah yang sempurna, kata Jinlong. Apakah cahaya putih itu sangat dingin? Aku tidak tahu apa api surgawiku bisa menahannya, kata Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Coba saja dan lihat, kata Jinlong dengan suara yang dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.